Baiklah teman-teman semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Pak. Bapak Sehat, gimana? ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini perkuliahan keberapa ini hari ini? Kelima, Pak. Kelima, Pak. Bukan, dari pagi. Oh, kedua, Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Ini sembunyi semua ini. Ya, anyhow, let's thank to Allah for all of His blessing and mercy. And today we have a meeting in this class via Zoom meeting. Salawat and salam may forever be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his family, his followers. Ini bukan mata kuliah bahasa Inggris ya, lupa. Ini mata kuliah bahasa Indonesia. Semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli salim wa barik alaihi. Nah, teman-teman semua, marilah kita mulai sharing kita di mata kuliah psikologi agama ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya sudah hadir on time. Maaf saya tadi agak terlambat karena dari sananya kelas yang sebelumnya. Makasih yang sudah muncul, ada Dubia Elsa Yulianti, ada Rosi, bukan Valentino ya, Rosi Indah Khairunisa, ada Syahana Zaya Samha. Ada samhanya, ini bahasa India ini. Samha. Ada Naila Fatanabilah, ada Wahyu Adi, ada Wafa. Memang Khairunisa gitu ya, Mbak Wafa namanya. Orang Sunda ya? Iya, Pak. Oh iya, orang Sunda Hoe, bukan Hoi. Ya, karena saya orang Sunda jadi tahu ya. Baiklah teman-teman, sudah lihat RPS apa materi kita pekan ini? Buka-buka RPS? Orientasi agama Pak. Orientasi beragama ya, Wahyu ya. Orientasi sikap dan perilaku beragama, dan tentu pekan ini kita akan mempelajari atau diskusi bersama tentang orientasi. Pertanyaan selanjutnya, sudah coba-coba nyari bahan gitu, apa itu orientasi beragama dalam psikologi? Dwi ya? Sudah cari bahan? Bacaan? Wahyu udah? Siapa yang sudah? Herunisa udah? Naila udah? Sahana udah? Rosi sudah belum? Siapa yang sudah? Tak ada? Kata Bang Haji terlalu. Berarti sudah betul ya, saya setiap minggu harus ada mini riset pustaka ya, supaya teman-teman baca dulu sebelum perkuliahan. Ini ada Piebi Etrisia. Anda coba nyari-nyari bahan apa itu orientasi beragama? Belum, Pak. Belum. Pak, berarti mulai besok resub lagi biar belajar dulu. Baik, terima kasih atas kejujurannya, atas pengakuan kejujurannya. Oke, yang lain ada yang sudah baca di antara kawan yang 31? Belum ya, baik. Kalau begitu kawan-kawan semua, kira-kira apa toh orientasi beragama ini? Kira-kira aja, apa itu orientasi? Kan orientasi bukan hal yang, bukan terminologi asing toh. Apa itu orientasi beragama kira-kira? Wahyu? Tujuan Pak. Tujuan ya. Baby? Kira-kira aja. What do you think? Gambaran beragama. Ini kan tujuan beragama ya.
Ini gambaran beragama. Kelihatan di screen ya. Khairun nisa. Lamun mane ditanya ku batur naon eta orientasi beragama, jawaban mane naon. Nah, itu kata orang Tasik. Mana hilang? Khairun nisa. Ya, apa Khairun nisa? Bapak, Khairun nisa. Oh, komitmen beragama, Pak. Komitmen ya. Jadi kalau kamu menagih komitmen kepada seseorang itu, kepada Wahyu misalnya, orientasimu apa gitu ya misal. Oke, Dewia, Yulianti, apa orientasi beragama? Pemaknaan seseorang terhadap agamanya. Oke, pemaknaan ya. Pemaknaan arti ya, pemaknaan seseorang terhadap agamanya. Rosi. Siap-siap Sanana Naila. Pendekatan Pendekatan. seseorang terhadap agama. Oke. Sudah semakin dekat ini? Googling apa? Enggak ya? Sanana? Mana hilang? Pendekatan kepada agama, Pak. Pendekatan juga? Iya. Pendekatan seseorang terhadap agamanya. Iya. Naila? Arti keimanan atau agama dalam kehidupan seseorang, Pak. Ini googling apa ini? Ini kok benar sekali jawabannya. Bagus-bagus jawabannya. Enggak ya? Memang sudah paham. Arti iman atau agama seseorang dalam kehidupannya, Pak. kehidupannya. Oke. Bagus ya, semakin bawah semakin melengkapi. Yang lain ada yang mau menambahkan? Yang belum nampak di sini, silakan. Boleh? Boleh sambil makan, sambil minum ya. Santai ya teman-teman. Saya juga pengen ini juga karena dari feel free ya. Yang lain yang tidak menampakkan, yang off cam, ada yang mau menambahkan? Motivasi, Pak. Oke, Mutia. Motivasi ya. Oke, semakin sini. Motivasi apa Mutia? Motivasi terhadap suatu agama. Oke, motivasi beragama kan? Karena Iya. ini kan pengalaman beragama. Berarti motif. Oke. Udah bagus semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Saya kasih applause. Di mana klik plusnya? Kalau screen pas share screen nggak bisa applause ya? Nggak ya? Bisa. Dia kan nggak share screen toh. Sama Wahyu. Oke. 1, tujuan beragama. Very good answer. Gambaran beragama. Very good answer. Komitmen beragama. Oke. Pemaknaan seseorang terhadap agamanya. Very good. Pendekatan. Well done. Pendekatan sama arti iman atau agama seorang dalam kehidupannya. Excellent. Motivasi beragama. Oke. All are excellent answer for me. Thank you. Ya, teman-teman semua. Itu gambaran pertama menurut kawan-kawan tentang orientasi beragama. Di tema kali ini tentu kita akan mengkaji orientasi beragama ini dari perspektif psikologi agama kan? Oke, psikologi agama. Teorinya macam mana? Oke, dan dari situ kita ingin melihat ya walaupun secara keilmuan ini teorinya itu, tapi juga how to reflect ourselves. Nah, bagaimana kita juga refleksi diri kita sendiri, keislaman kita, keberagaman kita, orientasinya macam mana? Orientasinya macam mana? Nanti akan kita lihat. Oke. Nah, sebelum itu masih ada pertanyaan dulu, teman-teman semua? Tidak ada?
Silakan. Oke, kalau tidak ada, perkenankan saya untuk langsung ke penjelasan tentang tema ini. Bismillah. Oke, ini dia. Sudah bisa dilihat oleh teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Ah, ini dia. Sudah full screen ya, Wahyu? Sampun? Sudah, Pak. Ya. Baik, teman-teman. Ini dia tema kita hari ini. Orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Bagaimana hubungannya orientasi, motivasi tadi, pendekatan, tujuan dengan sikap dan perilaku beragama, itu akan kita diskusikan pekan depan. Jadi ini 2 pertemuan. Nah, pekan ini kita akan mendiskusikan ini dulu. Yang ini dulu, orientasi ini dulu. Oke, satu ini dulu. Orientasi beragama. Oke. Apa pengertiannya? Kemudian apa jenisnya? Kemudian tentu yang terakhir, bagaimana dengan orientasi beragama kita masing-masing? Dilihat sendiri-sendiri. Tidak untuk disampaikan ke Inyong. Itu ya. Baiklah. Nah, ini siapa ini? Masa kecilnya siapa ini? Bagus ya. Sana nah bukan. Atau Naila. Atau yang lain. Ada Elsa, ada Piebi, ada Bapak. Kecil-kecil sudah anak saya yang setahun itu sudah biasa main buku tebel-tebel gini karena sambil saya belajar dia di samping saya nyoret-nyoret gitu. Bukan belajar tapi nyoret-nyoret. Ada yang sudah berkeluarga? Kalau sudah berkeluarga ceritanya anak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini definisinya. Orientasi keagamaan merujuk pada pendekatan. Nah, tadi jawabannya siapa tadi? Ada pendekatan, ada pemaknaan ya. Pendekatan keimanan. Nah, pendekatan keimanan seseorang. Jadi persoalan keagamaan atau keimanan seseorang, apa arti iman tersebut dalam kehidupannya? Nah, arti iman seseorang dalam kehidupannya. Tadi teman-teman ada yang jawab ini. Apakah imannya itu atau keberagamaannya itu sebagai kesadaran sendiri, kesadaran dari dalam, hidup berdasarkan agama, atau sebaliknya keberagaman hanya karena ada faktor eksternal. Sehingga agama bukan menjadi bagian dari kepribadiannya, agama bukan menjadi landasan hidupnya, agama justru dijadikan motif ekonomi, tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan kekuasaan. Nah, itu dia. Oke, ini dia. Konsep ini dikembangkan oleh Alport. Saya ada bukunya ya, ini. Kalau luring, wah, Anda bisa baca langsung buku-bukunya ya. Saya nggak sempat nyeken-nyeken itu ternyata. Alain Spilka. Nah, orientasi beragama itu, tadi definisinya sudah, ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini teman-teman. Orientasi beragama intrinsik dan ekstrinsik. Nah, mari kita lihat nanti setelah kita baca definisinya, ciri-cirinya, keberagaman kita itu macam mana. Gitu. Oke. Nah, orientasi beragama intrinsik adalah orang yang hidup berdasarkan agama. Oke, orang yang menjadikan agama sebagai dasar kehidupannya. Yang kedua ini dia, orientasi beragama ekstrinsik. Apa dia? Orang yang hidup menggunakan agama, memanfaatkan agama untuk kepentingan
kepentingan non-agama. Oke. Banyak ya kasusnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia politik ya. Karena perpolitikan Indonesia ini, para politisinya kayaknya sudah gak pada punya malu ya teman-teman semua ya. Pokoknya asal orientasi politiknya tercapai, malunya itu wah udah jadi nomor berapa ya? Jadi nomor berapa? Oke, ini dia. Sip. Selanjutnya ini dia teman-teman. Orientasi beragama intrinsik ini lebih jelasnya. Yaitu ide keimanan yang dimotivasi secara intrinsik bermakna bahwa alasan keimanan seseorang ada di dalam orang tersebut. Oke. Ini dia. Nah, sekarang kan ada kasus-kasus banyak kan orang kasus mu'alaf atau ya yang lebih dekat dengan kita misalnya puasa, sholat, berjamaah itu dilakukan seseorang atas dasar dari dalam dirinya sendiri atau karena malu, karena ikut-ikutan, karena keren, haji ya. Gitu? Nah, nanti akan kita lihat di yang ekstrinsik ini. Analogi ini di buku Alport ya menjelaskan seperti konsep biologi tentang pencernaan makanan. Pun bukan pencernaan ya, apa ya? Apa istilah yang lebih ini itu? Metabolisme itu pencernaan bukan? Iya ya, pencernaan ya sama. Anda orang psikologi sama dengan kami ya, enggak terlalu dekat dengan terlalu. Nah, di bukunya itu Alport mengatakan orang yang beragama intrinsik itu seperti proses pencernaan ini. Proses biologis pencernaan ini. Contohnya, jika seseorang makan, makanan dicerna. Berarti kalau jika seseorang beragama, agama dicerna kan? Dan menjadi bagian dari tubuhnya. Dalam psikologi, berarti agama menjadi bagian dari kepribadiannya kan? Kemudian makanan yang dicerna tadi pertama ini nih prosesnya. Kemudian terinternalisasi. Nah, berarti agama terinternalisasi. Pertama ini dicerna. Tadi siapa yang bilang pemahaman ya, pemaknaan. Siapa yang bilang tadi? Nomor berapa? Kemudian terinternalisasi dan menjadi intrinsik dalam tubuhnya. Itu kalau makanan. Berarti kalau dalam psikologi, intrinsik dalam kepribadiannya menjadi partikel penyusun kepribadian itu. Yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang besok nih. Sekarang kan masih orientasinya nih. Kan besok ada teori sikap dan perilakunya. Itu yang intrinsik. Oke, dengan cara yang sama, keimanan atau keagamaan kita atau seseorang bisa diinternalisasikan menjadi bagian dari partikel kepribadian seseorang. Nah, kita bisa lihat nanti keberagaman kita itu dari perspektif psikologi, apakah intrinsik seperti ini? Alhamdulillah kalau iya ya, tinggal meningkatkannya. Oke. Jika terjadi konflik, contoh ini ya, antara motif beragama intrinsik dengan motif ekonomi atau seks, maka motif ekonomi atau seks harus menjadi motif beragama terlebih dahulu, harus diorientasikan dengan agama. Kalau kata kemarin kita ya di dialog psikologi yang versus agama, Freud sudah jelas-jelas mengatakan agama itu sebagai pemenuhan masa kekanak-kanakan itu dengan pemenuhan utama adalah ini dia seks ini. Oke. Nah, gimana cara motif ekonomi atau seks ini diagamakan dulu, di motif beragama dulu? Tentu melalui konsep apa teman-teman? Pernikahan toh? Konsep pernikahan toh? Ada yang sudah menikah?
Iya, harus melalui konsep melalui lembaga pernikahan itu. Ya, nanti teman-teman umur berapa 20 akan menikah kan setelah selesai kuliah atau sambil kuliah sekarang. Itu kalau diteliti termasuk saya dulu ya yang muda-muda, apakah nikah itu motif intrinsik ibadah? Ya, yang muda-muda ini pasti dipastikan motif ibadah itu nomor berapa. Tapi ini dia, seperti tadi dikatakan oleh Arfon. Motif ini dia. Tapi motif yang kan banyak orang yang memenuhi motif seks tidak lewat pernikahan toh. Pergaulan bebas, kemudian jajan ke sana kemari. Nah, itu tidak dijadikan motif beragama terlebih dahulu. Oke, itu dia. Itu yang intrinsik ya, teman-teman semua. Kemudian ini mahasiswanya hanya satu toh, Wahyu ya. Mahasiswi semua tuh ini. Psikologi ini mahasiswi semua kan. Kalau di filsafat mahasiswa semua. Oke, sekarang motif beragama ekstrinsik ya, teman-teman kita bisa lihat nanti. Orang beragama ekstrinsik adalah orang yang menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri. Itu ya. Wah, dalam konteks kehidupan politik di kita ya luar biasa. Pemanfaatan atau politisasi agama untuk kepentingan sendiri, kepentingan partainya, kepentingan kelompok gitu. Saya dulu ada di zaman sistem politik di Indonesia yang masih 3 partai, teman-teman. Ada P3, ada Golkar, kemudian ada PDI yang seruduk, bukan PDI yang sekarang, ya PDI yang tanduk itu. Kalau PDI yang sekarang kan yang moncong putih ya. Dulu yang PDI yang seruduk itu. Nah, kalau kampanye, karena ayah saya aktif di P3, pernah juga masuk pesantren di Koramil, dan Ramil gitu. Karena P3 kan nggak boleh toh pegawai negeri di penjara beberapa bulan gitu. Karena harus Golkar, harus beringin. Nah, orang P3 sering berdalil kalau kampanye itu wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kampanye itu gitu. Janganlah kau dekati kalian berdua dekati pohon ini. Pohon itu pohon beringin, maksudnya jangan nyoblos Golkar. Nah, itu motivasi, bukan motivasi apa? Praktik menggunakan agama untuk kepentingan politik. Orientasi beragama ekstrinsik dalam psikologi. Dalam terminologi Skinner, teman-teman masih ingat apa itu agama menurut Skinner kemarin? Halo, Wahyu, masih ingat? Perilaku apa kata Skinner? Peneguhan, Pak. Oke, perilaku yang diperteguh oleh agen-agen peneguh kan? Ada orang tua, ada guru, orang sekitar, lingkungan, dan lain-lain. Nah, dia kan behavioris ya teman-teman, sehingga semua perilaku manusia, kepribadian manusia adalah hasil belajar dari lingkungan, dari luar, eksternal kan, bukan dari perenungan, bukan dari belajar dari dalam. Pokoknya behavioris itu ilmu jiwa madhab ilmu jiwa, ilmu psikologi yang sangat menegasikan keberadaan jiwa yang kreatif, jiwa yang bersih, jiwa yang mungkin belajar. Kebalikan dari analisis kan? Psikoanalisis, apapun kepribadian kita sekarang, perilaku adalah hasil dari endapan masa lalu kita di alam bawah sadar kita, terutama karena dorongan id itu. Dorongan id ya. Ada id, ada ego, ada super ego ya. Kalian orang psikologi pasti lebih paham. Nah, dalam terminologi Skinnerian itu orang beragama ekstrinsik ini karena ada faktor peneguh, ini reinforcement, penguat secara eksternal yang tergantung pada keikutsertanya dalam beragama. Secara teoritis,
Jika peneguhan itu tidak ada lagi, maka ia akan meninggalkan agamanya. Oke, teman-teman, ada maaf ya menyebut artis yang dia mau nikah dengan seorang vokalis ya. Kemudian mualaf, wallahu alam karena itu atau tidak, tapi kelihatan sekarang setelah peneguhnya itu, setelah pacarnya itu, kan sekarang udah jadi nikah kan, putus toh. Teman-teman lihat kan di medsosnya artis ini, perempuan ini berkalung salib lagi kan? Ya kita tidak tahu dia kembali lagi ke agama lamanya, tapi itu adalah indikator yang bisa dilihat bahwa ketika peneguhnya sudah tidak ada lagi, ini tahu ya yang dimaksud siapa? Maka dia akan meninggalkan agamanya dan yang sekarang kembali ke agamanya yang lama. Nah, ya sah-sah saja ya teman-teman sebagai persoalan private, personal ya. Tapi kita kalau dibaca dari perspektif ini, berarti orang itu dulu sewaktu beragama masuk Islam itu bukan secara intrinsik kan, tetapi karena ada faktor peneguh, reinforcement. Kalau kata Vetter, agama sebagai apa kemarin? Udah lupa ya. Kalau kata Freud itu yang paling terkenal, Anda tahu sekali. Oke, nah ini dia orang beragama secara ekstrinsik. Ya sebagai teori juga oke ya kita pelajari, tapi juga saya kira kita lihat untuk diri kita sendiri macam mana ya keberagaman kita ini. Kalau contohnya ini ya, kalau dalam psikologi kan perilaku ekstrinsik ini perilaku maladaptif ini dari keberagaman seseorang. Apa maladaptif dalam psikologi? Abnormal ya, penyimpangan gitu. Contoh ekstrimnya orang yang seorang sales asuransi yang rajin ikut kebaktian di gereja di Amerika. Itu di sana bukan bernyanyi kemudian memohon ampun kepada sambil bernyanyi toh, tapi sibuk menawarkan produknya, produk ini. Nah, kalau kalian pun ikut pengajian misalnya atau menjadi ustadzah di sebuah majelis taklim tapi nawar dengan memanfaatkannya menawarkan produk. Misalnya kalian ada punya produk kecantikan sendiri. Oh, itu bisa jadi orang kaya loh kalian kalau punya produk kecantikan sendiri itu. Nggak usah jadi dosen. Misalnya kalian bisa bikin bedak lokal gitu. Wah, laris tuh. Bisa jadi juragan di Jogja. Oke. Jadi pengusaha. Nah, ini dia teman-teman. Sampai sini ada dua tipe orientasi beragama yaitu intrinsik dan ekstrinsik dengan contoh-contohnya. Saya buka kesempatan kepada teman-teman yang ingin memastikan atau ingin konfirmasi, ingin bertanya. Silakan teman-teman semuanya. Silakan. Ada? Tak ada? Betul teman-teman kata dosen-dosen lain. Di prodi psikologi itu nggak ada mahasiswanya. Saya bilang, apa iya? Iya katanya mahasiswanya 1-2. Yang lain mahasiswi. Betul ya, terbukti. Tak ada? Boleh loh. Nggak harus saya persilahkan ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ini ada Putri Ajeng, ada Devia, ada Shanana, Naila, Ananda Isnaini Soraya. Oh ini apa? Anaknya artis siapa tuh yang Soraya itu siapa ya? Penyanyi dangdut apa ya? Orang Tasik apa? Barokah udah hilang. Ini dia ada. Shanana Devia. Ada pertanyaan teman-teman? Sneni? Oke. Gimana keberagaman kita? Intrinsik apa ekstrinsik selama ini kawan-kawan? Rosi? Banyak intrinsiknya, banyak ekstrinsiknya. Ya, oke. Ya, refleksi ya. Refleksi lah.
Tetapi itu kan ketika metode riset dari Alport yang bersifat hitam putih ya teman-teman. Kalau nggak I ya E. Gitu. Kalau nggak hitam ya putih. I lawan E atau I dan E. Nah, mungkin kadang-kadang I doang, kadang-kadang E doang, atau kadang-kadang kombinasi ya antara I dengan E ini. Nah, ini dia kombinasi ya. Ada teori, bukan teori ya, ada penjelasan lain. Penelitian itu yang tadi mengasumsikan bahwa intrinsik dan ekstrinsik adalah dimensi yang terdiri dari dua kutub yang berlawanan. Tapi memang kalau ingin kepastian itu ya harus hitam putih. Ya tadi ya. Kalau ingin kepastian itu hitam putih. Mana Wahyu Adi ini satu-satunya mahasiswa ini. Kalau perempuan itu inginnya kepastian Wahyu Adi ya. Kalau nggak dilamar ya tinggalkan ya. Jangan dipacari doang. Ya. Pengalaman ini saya dulu waktu melamar istri itu waktu datang ke orang tuanya, kan datang sendiri dulu toh. Terus saya bilang, saya disuruh putri bapak untuk menemui bapak dan ibu ke sini. Jauh-jauh saya ke Wonogiri, naik bis itu. Karena nggak tahu jalan kan harus naik bis toh. Belum ada Google Map ya zaman itu ya. Saya nikah tahun 2009, berarti 2008 tuh melamar. Saya datang ke beliau berdua, ke mertua saya bilang, saya mau melamar putri bapak, bukan untuk dipacari. Mohon jawab, karena putri bapak bilang harus tanya ke bapak dan ibu, saya akan bertanya kepada bapak ibu. Kalau diizinkan, saya perlu kepastian, saya bilang, kalau diizinkan saya akan bawa keluarga saya ke sini melamar secara resmi. Kalau tidak diizinkan, saya akan cari perempuan lain. Karena bukan pacar saya toh. Saya ketemu, saya bilang, saya mau melamar kamu. Jawabannya kaget dia. Buku saya terbit di penerbit dia. Dia adalah layouternya atau apanya gitu. Lulusan SMA, karena nulis buku novel sejak SMA, bekerja langsung. Belum kuliah. Akhirnya saya bilang, saya mau melamar kamu. Terus dia bilang, nah, itu perlu kepastian Wahyu. Saya bukan untuk memacarinya karena bukan pacar saya kan. Nah, itu dia. Maka ini kutub yang pasti-pasti nih hitam putih. Oke. Nah, responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan konsisten secara itu ya kalau yang bipolar itu. Kalau Likert ya tidak terlalu itu toh skala Likert itu. Nah, namun sebenarnya orientasi beragama bukan skala kutub ganda yang saling bertentangan. Skala ini memang dibuat dari ini dia. Oke. Satu skala dirancang untuk mengukur yang intrinsik, kemudian dan yang lain untuk mengukur ekstrinsik. Nah, teman-teman, ada ini gambar yang menunjukkan matrix illustrating for combination of intrinsic and extrinsic ya. Kelihatan di sini. Kelihatan di sini. Ini adalah extrinsic item yang non agama. Oke, sedangkan ini adalah ini sudah ada ininya. Pulpennya lupa. Ini yang intrinsic item. Dari 4 teman-teman sudah belajar Johari Windows nggak di Johari Windows di teori kepribadian? Ada nggak mata kuliah psikologi kepribadian? Persis seperti ini. Belum, Pak. Belum ya. Baik. Nah, ini lebih fleksibel ya, sehingga memungkinkan orang tadi tidak I lawan E, tapi bisa juga I dan E, bisa sekaligus intrinsik, bisa ekstrinsik. Nah, ada orang yang ini, yang pertama dulu, pure intrinsik, yaitu orang yang beragama yang agree dengan intrinsic item dan sangat tidak disagree dengan extrinsic item. Contohnya di kampung ya, dulu zaman saya ada di musola-musola itu yang kalau sore kita ngaji,
Itu ustadz-ustadznya, guru ngajinya itu kan nggak dibayar tuh teman-teman, nggak mau dibayar. Dia disagree dengan bayaran karena ditakutkan mengganggu keikhlasannya. Jadi dia pure agree dengan bahwa dalam pandangan mereka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sehingga tidak boleh terganggu oleh honor-honor gitu. Kapan kita punya kesempatan memberi mereka tanpa ditolak? Ya pas lebaran, memberi sarung gitu ya, bukan uang tunai, karena uang tunai bagi mereka identik dengan bayaran, ketidakikhlasan. Nah, ini orang-orang pure ekstrinsik. Sekarang juga masih banyak ya guru ngaji yang nggak mau dibayar, kan? Nah, ini dia. Oke. Kemudian ada orang beragama ini, wah, lawan dari kutub yang ini nih. Ada pure ekstrinsik. Pure ekstrinsik. Apa dia? Dia disagree dengan hal-hal intrinsik. Nggak ada lilah-lilah itu. Oke. Tapi itu juga persoalan muamalah ya sebetulnya. Dan agree dengan yang distrinsik. Dengan yang ekstrinsik. Ya, ini pure ekstrinsik. Sangat berkebalikan dengan yang ini. Ini teman-teman semua. Oke. Kita mungkin di sini ya, kita mungkin agree dengan intrinsic item, kemudian juga kadang agree ya dengan yang extrinsic item. Ya ngajar, apa teman-teman mau jadi dosen, jadi guru, atau nanti membuka layanan psikologi lillahi ta'ala gitu, nggak dibayar. Mau tak? Enggak kan? Ya, memberi layanan psikologi, nanti pelayanan psikologi sebagai amal soleh, toh agree dengan itu, tapi juga agree dengan gimana ya ceritanya itu ya, ada bayarannya. Nah, ini kita mungkin di sini ya, masih levelnya di situ ya. Itu karena itu dalam masalah-masalah muamalah ya teman-teman, bukan dalam masalah-masalah keagamaan yang murni gitu. Mungkin kita masih di situ ya teman-teman, tidak di pure intrinsik ya. Mungkin masih kombinasi antara, yang pasti motif dunianya jangan sampai mengalahkan motif orientasi ya, yang lebih mulianya. Mungkin di bawahnya gitu, atau 50-50 gitu. Apa iya saya mau ngajar begini ya, langganan Zoom, bikin PowerPoint, kalau nggak dibayar? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Sip. Oke, ini dia. Kemudian ada yang ini, disagree dengan intrinsic item dan disagree dengan, nah ini non religius ini. Biasanya ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat dia trauma dengan persoalan-persoalan keagamaan dan non keagamaan. Nah, itu penjelasannya di buku itu. Sayang teman-teman kemarin nggak saya minta baca ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Satu slide pertanyaan, satu slide pertanyaan. Silakan. Sampai 11 berapa kita? 11.20 Pak. 11.20 Pak. 11.20 ya. Silakan, masih ada waktu. Monggo. Tak ada? Sepertinya tidak Pak. Lebih kelas yang tadi yang B rame loh. Oh yang tadi. Oke. Oke, sip. Ya. Ada. Baiklah teman-teman, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Penjelasan tentang metrik tadi yang kombinasikan intrinsik dan ekstrinsik. Oke, seseorang yang setuju dengan pernyataan intrinsik dan tidak setuju dengan ekstrinsik dikelompokkan sebagai pure intrinsik. Wah, ya Allah, kalau sudah bisa begini mungkin orang sudah wali nih ya, sudah insan kamil ini ya. Sudah pasti orang ini sudah menemukan dirinya secara utuh. Tidak perlu hal-hal duniawi, dia hanya menanamkan investasi hal yang ukhrawi ya, keagamaan. Betapa bahagianya ya orang seperti ini.
Tapi tentu tidak akan bisa seperti itu kalau dia tidak kaya dulu kan. Kalau orang miskin itu pikirannya ingin punya uang toh. Tapi kalau kawan-kawan sudah kawan-kawan kalau ingin ceramah keagamaan nanti kalau di tengah orang-orang miskin jangan bicara keikhlasan, nggak sampai ketulusan. Tengah orang-orang lapar itu nggak bisa. Tapi di tengah orang-orang yang mapan itu bicara ketulusan itu sampai karena mereka sudah merasakan tidak bergunanya kekayaan. Saya ya udah cerita mungkin di kelas ini. Saya pernah punya rumah 2 loh teman-teman. Pernah punya rumah 2, beli yang tetangga nempel. Sampai saya merasa, oh nggak ada gunanya rumah 2. Luas sekali, bersih-bersih capek. Anak-anak kotor-kotoran di sini, bersih-bersih sini. Masuk ke rumah sana, bikin kotoran di sana, main-main. Anak saya yang 2 dulu, masih 2. Iya. Jadi nggak bisa bicara tentang kesederhanaan, zuhud, sederhana, kecuali bagi orang yang sudah mendapatkan kemapanan, gitu betul. Oke, nah itu dia. Kemudian orang yang setuju dengan pernyataan ekstrinsik dan tidak setuju dengan pernyataan intrinsik dikelompokkan sebagai ekstrinsik murni. Wah ini pasti orangnya materialistis toh. Pasti semua hitungannya materi, untung rugi apa yang saya dapatkan. Pasti tidak bahagianya orang ini karena dirinya terikat oleh hal-hal yang bersifat eksternal atau materi. Pasti orang ini pengejar prestis bukan prestasi. Ini yang prestasi. Ini yang prestis. Ya, dalam psikologi gitu ya. Oke, seseorang yang setuju dengan pernyataan kedua jenis itu dikelompokkan sebagai pro agama, dia pro agama tapi non diskriminatif dalam psikologi. Oke, saya tidak bicara baik buruknya, teman-teman, karena dalam psikologi kan subjek penelitian yang merasakan dirinya baik apa tidak. Tapi non diskriminatif. Semoga kita jika di dua-duanya itu usahakan mungkin intrinsik murni nggak mungkin lah ya. Tapi di pro agama yang diskriminatif, yang bisa well differentiated bahasa Inggrisnya itu, yang tetap menempatkan motivasi atau orientasi intrinsiknya itu di atas motivasi ekstrinsik. Motivasi. Kata senior saya ini motivasi pakai F. Jadi ini 2 orang. Saya nggak bisa bilang angel. Oke, motivasi. Oke, sip. Kemudian seseorang yang tidak setuju semua item dikelompokkan anti agama non diskriminatif. Ini dia nggak menerima nilai-nilai internal tentang ketulusan, tentang keutuhan, tentang syukur, dan tidak juga menerima hal yang bersifat duniawi. Biasanya ini di buku itu dikatakan orang yang trauma dengan persoalan-persoalan keagamaan, ada penindasan juga keduniaan. Ya, ternyata tidak hitam putih. Oke, ada yang lain? Bertanya silakan. Sebelum ke sini. Oke, ada mentalitas nih. Mentalitas intrinsik dan ekstrinsik non diskriminatif, teman-teman. Tanda orang intrinsik adalah telah mencapai tingkat kematangan pribadi dan integritas tertentu ya. Tadi kalau orang sudah hanya lillahi ta'ala gitu, tidak melihat materinya, nilai untung materinya, sudah mencapai tingkat kematangan keagamaan ya, dalam psikologi agama, kepribadian dan juga integritas. Ya, saya kadang teman-teman ya, kalau diundang ke suatu tempat, dibilangin, tapi honornya hanya segini. Saya bilang, nggak masalah. Kemarin saya ke Ambon yang terakhir, itu saya bekerja 4 hari, tapi karena persoalan anggaran, katanya dibayarnya hanya 3 hari, Mas Wahyu. Hanya sekian belas CPR. Saya bilang nggak masalah. Jadi saya berusaha untuk menempatkan orientasi intrinsik tetap di atas orientasi ekstrinsik. Masa saya ke Ambon 4 hari bekerja capek-capek mengembangkan kurikulum, terus saya bilang
Tidak usah dikasih honor. Saya dosen psikologi agama yang mengajarkan ke mahasiswa saya harus berorientasi agama intrinsik. Wah, gila orang gila kan, nggak mau dibayar kan. Ya, artinya tidak kecewa ketika bayarannya, misalnya ya, tidak seperti yang diharapkan. Tapi saya kemana-mana teman-teman tidak pernah patok harga ya. Saya kan trainer pembelajaran teman-teman. Trainer pembelajaran pandemi saja saya masuk ke Toraja, 2 pekerjaan. Setelah itu ke Yayan Parepare, 3 pekerjaan. Dapat fulus tuh lumayan banyak. Setelah itu langsung terbang ke Ambon, nggak pulang. 3 tempat. Iya ngajar. Oke. Ya tetap orientasi intrinsiknya di atas ekstrinsik. Ya nggak mungkin lah ya. Level kita manusia biasa. Berisik nggak ya? Berisik nggak? Ada Lumayan. berisik? Ada ya? Tak tutup. Iya, Pak. Ada yang gerek-gerek meja. Oke, teman-teman. Di Visum yang mengajukan kuliah tatap muka berapa orang? Sefakultas. Di Usuluddin hanya 14 orang yang mengajukan perkuliahan tatap muka. Saya nggak tahu ya di Visum. Sefakultas loh. Karena masih di rumah ya. Teman-teman semua, ini dia. Ia mengembangkan kapasitas untuk membuat komitmen terhadap agamanya tanpa syarat. Wah, ini hanya Rasulullah ya yang bisa begini ya. Yang bisa Rasul. Dan membuat keputusan secara independen. Orang ekstrinsik mempunyai kebutuhan pribadi tertentu yang secara parsial dipenuhi melalui orientasi agama yang utilitarian yang dapat berbentuk kebutuhan untuk peningkatan diri, keamanan, kenyamanan, status, dan dukungan sosial. Ada ya orang yang mau nyaleg itu karena harus ada haknya, dia naik haji dulu itu. Haji plus itu bisa 100 juta loh sekarang, 75 sampai 100 juta. Di orientasi beragama naik haji untuk tujuan nyaleg. Itu orientasi beragama ekstrinsik. Ada loh dosen UIN, istri saya tadi saya ceritakan ya, bekerja di penerbit toh. Lulus SMA itu langsung bekerja karena penulis. Terus saya lamar. Saya nikahi toh. Terus ya itu. Dia curhat ke saya, pernah ada dosen kita, dosen UIN, nyetak buku di situ. Di covernya itu haknya itu tidak tercantumkan. Doktor H apa ya, salah covernya. Kalau cover luar, cover dalamnya benar. Wow, itu dimarahi habis-habisan, dikembalikan bukunya karena haknya berarti beliau masih ada di level beragama ekstrinsik yang ingin tadi prestis ini kan, status sosial tertentu nih, status sosial dengan haknya itu. Tetapi ada loh teman-teman di UIN, profesor, haji, yang kalau dipanggil gak mau prop gitu. Gak mau. Dan gak mau di namanya itu ada haknya. Kenapa hak saya ada haji? Sholatnya kok gak ada? Padahal sholatnya tiap hari. Harusnya kan S. Wahyu Adisah Putra. Sholat kan? Sholat selalu. SSS. Tapi ada juga yang begitu loh, Mbak Febia, Mbak Sanana, Mbak Nela. Jadi itu dosen di UIN nggak mau dipanggil Prof, panggil aja namanya. Dua yang saya kenal tahu. Nggak usah praprop, apa katanya praprop. Panggil aja namanya seperti biasa. Praprop. Apa? Yang dimaksud kamu itu prop apa? Provinsi, provokator atau apa katanya? Malah digituin. Ya. Tapi hajinya juga nggak mau. Nggak usah haji itu persoalan saya dengan Tuhan. Padahal dia hajinya 2 kali loh. 2 kali. Saya tahu anak dekat. Nggak mau. Saya tahu selalu dicoret-coret kalau ada haji. Janganlah Pak haji.
Kalau mau ya sholat saya dicantumkan, zakat saya dicantumkan, baru haji. Jadi Profesor Dr. S, Z, sholat, zakat, P, puasa, baru haji. Oke, itu ya teman-teman semua, ternyata menarik ya kajian tentang keberagaman ini. Oke, ini dia. Oke, nah teman-teman semua, ini irisan 4 orientasi beragama jika tidak diteliti secara hitam putih, secara bipolar, tidak apa ya, dua kutub yang berbeda, ada intrinsik dan ekstrinsik. Oke, sampai sini silakan, saya sangat senang sekali kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan. Silakan. Halo. Pak, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya Ya. tapi tidak melenceng dari materi ya Pak ya. Ya, Tadi kan Bapak- Ersa ya, Ersa Nalurita. Iya, Ya, Pak, silakan tadi Sa. kan Bapak sempat menyinggung tentang gelar haji itu loh Pak. Sebenarnya kalau dari sisi agama Islam itu gimana sih Pak menanggapi seseorang yang memasang gelarnya di depan namanya gitu Pak? Oke. Kalau yaitu yang tahu orientasi dia memasang gelar kan pelakunya toh Mbak Ersa. Nah, di Saudi, di Timur Tengah kan nggak ada toh gelar-gelar itu dicantumkan. Memang sewaktu orang selesai menunaikan ibadah haji, dia akan dapat sertifikat dari Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan nama ini sudah melaksanakan haji. Dalam Islam nggak ada anjuran untuk yang ada itu kan apa di surat apa itu? Inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan wa rahmatan lil alamin. Terus gimana? Nah, di ayat itu kan perintah haji bukan perintah mencantumkan H. Di Timur Tengah kan nggak ada toh. Di Malaysia saya juga lihat nggak populer tuh ada haji gitu. Oke. Tapi boleh saja toh, bukan larangan toh Mas Mbak, kalau Mas Mbak sudah haji mencantumkan hanya. Tapi orientasinya itu harus pandai-pandai menatanya. Bolehlah supaya misalnya apa? Kalau boleh apa alasannya ya? Apa gunanya ya? Pasti sepertinya biar diketahui orang sudah haji. Kalau ada orientasi biar diketahui orang, ya sudah ekstrinsik kan teman-teman? Ya toh? Betul nggak? Tapi tentu yang tahu tidak semua ayah saya haji teman-teman mencantumkan haknya. Almarhum udah meninggal. Tidak semua orang tentu yang mencantumkan haknya. Teman-teman telitilah di kampungnya misalnya yang sudah haji-haji itu teman-teman teliti dengan judul orientasi motif pelabelan, motif penggunaan kata H atau HJ di depan nama para haji dalam kurung studi orientasi beragama. Dari situ teman-teman bisa memetakan berapa yang orientasinya prestis, berapa yang prestasi intrinsik. Nah, teman-teman bisa penelitiannya. Dalam Islam tidak ada Ersa perintah menuliskan H di depan namanya yang sudah haji. Yang ada itu perintah haji. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu di jalannya. Itu ya Ersa ya. Ada pertanyaan kedua Ersa? Tanggapannya Pak, tanggapan dari sisi Islami gitu loh Pak. Enggak ada.
Nggak ada ya. Nggak ada keharusan anjuran mencantumkan H itu nggak ada. Yang ada itu perintah menunaikan haji. Dan orang Timur Tengah kan haji terus tuh tiap tahun, umroh terus. Nah, kalau ada perintah mencantumkan H, berarti harus ada perintah juga mencantumkan U. Ya toh? Profesor U. Ersa, U itu pernah umroh. Kalau 2 kali U kuadrat, kalau 3 kali U apa? Nggak ada. Nah itu yang pasti kita lihat dari teori ini, banyak orang memanfaatkan gelar itu untuk tujuan-tujuan, motif-motif non agama. Oke, berhaji itu kan laisal hajj. Gimana doanya itu? Laisal hajj. Haji itu bukan, kira-kira bahasa Indonesianya, haji itu bukan prestis, tetapi haji mabrur ya. Tentang haji mabrur itu loh, bahwa dikatakan haji mabrur itu orang yang perilakunya lebih takwa dari sebelumnya. Gitu dia. Ayo, pertanyaan lain, Asa? Saya Pak. Satu lagi Pak, Ya. boleh? Ya sebentar, Anissa. Ya boleh. Kalau seseorang kan itu tidak dianjurkan untuk memasang gelar H yang di depan muka ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan orang yang habis pulang haji nih Pak? Saya pernah menemui seseorang yang habis pulang haji itu menurut saya sedikit sombong ya Pak ya, karena karena dia tidak mau kalau nggak dipanggil dengan hanya. Nah, kalau itu kayak gitu termasuk ria atau tidak ya Pak ya? Ya ekstrinsik jelas toh. Ersa, jelas dia berhaji ekstrinsik. Bukan berhaji intrinsik. Jadi berhaji untuk kepentingan prestis. Biar keren. Banyak, Ersa, nggak hanya dirimu yang menemukan kasus itu. Banyak. Kalau dipanggil nggak nengok toh, kalau nggak dipanggil Bu Hajah itu. Iya, kadang malah bilangnya nggak sopan gitu. Oh, di saya ada itu paling kaya sekampung saya, itu Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji juga nengok. Padahal itu kalau ya Allah akhlaknya. Kami orang kecil aja sampai tahu beliau itu kalau keluar rumah pakai sempak doang untuk ngecek truk-truknya sudah pulang apa belum. Ke toko-tokonya itu paling kaya sampai sekarang. Sudah meninggal sekarang. Anak-anaknya yang ganti orang kaya. Perilakunya kayak gitu. Ya tahu saya. Maaf ya sampai menginihin istri orang. Haji, tapi kalau nggak dipanggil haji, wes. Ya jelas dia berhaji ekstrinsik. Dia berhaji bukan untuk menambah takwanya, tapi sebagai prestisnya. Nah, itu kita juga introspeksi ya nanti kalau berhaji atau beribadah apapun, kita manage ya dari sekarang ya, orientasi itu kita lakukan. Itu ya, Sa? Iya Pak, terima kasih banyak. Oke, nanti kalau ada lagi silakan. Kemudian Anissa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kok Adi? Sebentar, salah pinnya. Oh. Anissa kok nggak bisa diklik? Oh ini. Silakan Anissa. Ya, saya ingin menanyakan terkait yang ekstrinsik intrinsik dalam beragama. Nah, tadi kan ada poin di mana kalau menyetujui keduanya disebut beragama non-diskriminatif. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu, misalnya ini saya sendiri, saya itu kayak, kalau misalnya ada orang mau intrinsik, mau ekstrinsik, mau kayak aliran kayak gimana, kayak ya udah terserah kalian kayak gitu, kayak cenderung gimana ya, kayak setuju nggak setuju, tapi kayak oh ya udah gitu loh. Gimana jelasinnya ya kayak gitu. Pokoknya apapun yang dilakukan orang lain saya cenderung kayak kurang peduli, yang penting itu nggak mempengaruhi diri saya. Apakah saya ini disebut dengan beragama non diskriminatif atau ada istilah yang lainnya? Terima kasih. Ya, Mbak Anissa kan memang kita tidak bicara baik benarnya secara keagamaan ya, tapi kita ingin membuat pola perilaku atau pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang ditinjau dari orientasi beragamanya, dari motif beragamanya. Ada orang yang
menjadikan agama sebagai motif kepribadiannya, dasar kehidupannya, tapi ada orang yaitu intrinsik yang tadi, dan ada orang yang menjadikan agama dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, baik ekonomi, politik maupun kekuasaan. Dan itu faktual kan, Mbak Anissa dan teman-teman. Dan itu kan ada toh, bukan ngarang-ngarang toh. Nah, fakta-fakta itu kalau dibaca dari teori ini bisa dikelompokkan ke salah satunya yang beragama dengan yang menjadikan agama sebagai struktur kepribadiannya, dasar kehidupannya, itu adalah orang yang beragama secara intrinsik dalam psikologi. Tetapi orang yang menggunakan agama, ada lagi pernah tuh ada kasus itu Mbak, Mas, kasus makanan syar'i dan tidak syar'i itu loh, apem, klepon sama kurma, masih ingat? Nah itu kan politisasi apa ekonomisasi itu? Politisasi hadis untuk kepentingan jualan dia. Tetangga saya itu penjual herbal, sering promo. Ini kemarin terakhir ada promo buah zaitun, kue zaitun, kue yang dibuat dari buah zaitun. Dan mahal sekali, seperempatnya itu kalau nggak salah, seperempat loh, berapa biji? 75 apa 65 gitu. Udah ada tetangga saya yang lain sebelah sana beli dengan giroh, dengan semangat, ini adalah buah zaitun kan, sunnah Rasul kan, dari Timur Tengah. Rasanya tidak enak. Padahal yang penjual herbal itu sudah promo habis-habisan, ini begini berkah, ini. Komplain si ustadzah ini yang beli, kok rasanya apa nggak enak katanya. Memang Bapak belum ngerasain? Belum. Si penjualnya itu juga belum merasakan. Jadi dia promo ini itu tuh bukan karena membumikan sunnah, cari untung, dan itu mahal sekali. Untung saya nggak beli, saya itu mau beli karena tertarik zaitunnya. Tapi setelah pengakuan ustadzah itu, kok nggak enak katanya, aneh rasanya gini. Terus komplain ke tukang jualnya, apa Bapak udah merasakan? Belum saya. Wah, jual hadis betul itu kan? Ya dari perspektif ini. Tentu kita harus konfirmasi toh ke yang bersangkutan apakah jual hadis apa tidak kan? Dalam psikologi kan harus wawancara juga toh teman-teman. Tapi teori umumnya bisa dibaca. Untuk kepentingan apa dia promo di WAG tentang buah ini sunnah, tentu kepentingan ekonomi toh, bukan membumikan sunnah kan? Nah, tentang sikap Anissa seperti itu, ya kita kan dinamis toh, Mbak, Mas. Bisa jadi sewaktu-waktu kita ada di beragama intrinsik, suatu waktu di beragama ekstrinsik, atau kedua-duanya, I dan E. Yang penting menurut saya yang intrinsik jangan terkalahkan oleh yang ekstrinsik. Ya. Misalnya kalian melakukan layanan nanti psikologi, ya yang intrinsiknya 75%, kemudian ekstrinsiknya sekian persen. Tidak terkalahkan. Jadi orientasi utamanya adalah orientasi yang intrinsik. Itu ya Mbak Anissa ya. Iya, baik, terima kasih. Oke, silakan Baby. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya mungkin menyinggung dari jawaban Bapak tadi terhadap pertanyaan Anissa Ika. Kita kan dalam beragama itu kan, bahkan dalam agama kita ya Pak, khususnya agama Islam, itu juga ini ya mengajarkan kita untuk seimbang antara dunia dan akhirat gitu ya Pak. Contoh kecilnya misalnya dalam bersedekah nih, saya pernah dikasih tahu guru saya juga kalau gimana sih biar kita bisa rajin sedekah biar terbiasa. Ya udah, niat awalnya biar dapet rezeki tambah aja nggak apa-apa, bukan karena niat sedekah murni itu nggak apa-apa, tapi lama-lama ntar kalian pasti jadi terbiasa sedekah dan niatnya tuh akan berubah. Nah menurut Bapak itu seperti apa ya Pak? Maksudnya pola pemikiran yang seperti itu, dan berarti kan memang tidak ada yang benar-benar intrinsik murni ya Pak, karena ternyata dalam agama kita pun unsur ekstrinsik itu
juga diakui begitu. Oke. Bagaimana sedekah mengharapkan tambahan rezeki tambah? Poinnya di rezeki tambah, Mbak Piebi dan teman-teman. Mbak Piebi mengharapkan rezeki tambah dari Allah atau dari orang yang diberi? Dari Allah, Pak. Nah, kalau itu intrinsik dong. Itu sudah intrinsik toh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-Baqarah berapa itu, Baby? Ya toh. Hei orang yang beriman, Mbak Baby, teman-teman, jangan kau batalkan sedekahmu karena mengharapkan manna. Manna itu balenan tuh tradisi Jawa tuh. Balenan dari orang yang diberi. Kalau Mbak Baby sedekah ke Mbak Dwiya Yuliani dengan harapan mana balenan dari Mbak Dwiya, itu ekstrinsik, tidak ikhlas itu. Tapi kalau Mbak Baby Etrisia mengharapkan balen, mana tambahan rezeki dari Allah, itu intrinsik. Memang perintahnya begitu toh. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu mengharap itu hanya kepada Allah aja. Nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Mbak Febi mengharapkan lebih dari Allah itu intrinsik, tapi kalau sewaktu sedekahnya itu dipoto, diposting di medsos, oh jelas itu ekstrinsik kan, mengharapkan apresiasi orang. Kalau nggak ada yang mengapresiasi kecewa gitu, kalau nggak ada yang komen kecewa, itu ekstrinsik. Tapi kalau sedekah terang-terangan pun, kalau niatnya lillah tetap intrinsik kan, supaya orang ikut mencontoh. Misalnya. Di kasus saya kan ketua takmir di kampung, bangun masjid. Itu ada orang yang nyumbang banyak, ya penjual emas, Mbak Emas, toko emas. Wah, cuma 25, 16, 18. Kalau kami kurang berapa dia yang nutup dan terlalu dia. Tapi selalu minta ada yang minta ditulis di daftar itu hamba Allah ya. Tapi ada yang juga kok nama saya belum dimasuk-masukkan di daftar itu. Jelas toh. Yang kedua ini saya nggak tahu kalau diwawancara itu gimana. Ekstrinsik atau memang supaya memancing orang untuk ini. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak ini, Mbak. Saya juga pernah mendapat pelajaran itu dari Ustadz saya ya, Mbak Baby. Ya, urusan keikhlasan itu urusannya dengan Allah. Pokoknya kamu sedekah dulu, kamu berbuat dulu, nanti lama-lama juga ikhlas. Tapi kalau harapan kita hanya kepada Allah, ya jelas intrinsik dong, bukan dari manusia, bukan dari materi, bukan yang enam dunia. Oke, Baby masih ada pertanyaan kedua? Jelas yang itu? Jelas, Pak. Jelas Berarti ya, kalau masih dari Allah harapannya tetap intrinsik, Mbak. intrinsik dan ekstrinsik itu berarti yang tahu kembali pada diri kita sendiri. Iya dong, kan subjek penelitian yang tahu kan kita harus teliti toh, harus wawancarai, harus kasih kuesioner kalau itu penelitian ya. Terus saya mau tanya lagi, Pak. Kan untuk pembiasaan ibadah anak kecil gitu ya Pak, yang masih ya TK, SD kayak gitu kan, kita biasa orang tua tuh ya kita kakaknya atau mungkin orang tuanya tuh memberikan reward ya berupa misalnya mainan, makanan atau uang kayak gitu. Nah, menurut Bapak seperti itu idealnya itu diberlakukan nyampe umur berapa ya Pak? Dan bagaimana cara kita agar anak itu tuh ketika besarnya tuh jadi tetap konsisten untuk melakukan itu walaupun rewardnya udah nggak ada lagi. Oke, Mbak PB ini sudah siap menjadi seorang ibu kayaknya. Sudah berpikir parenting anaknya ini. Luar biasa ya. Baik, Mbak PB, saya termasuk kadang ditegur istri karena dibilang terlalu nyah-nyoh itu sama anak. Saya tuh anak saya hafal Ar-Rahman itu berapa hadiahnya? 1,5 juta. Iya, 1,5 juta. Prestasi ke anak saya kan terbit buku udah berapa ya?
buku ini karena ikut ibunya nulis ya, kemudian bapaknya dosen terus di hadapan laptop terus. Memang suasananya milieunya milieu belajar, milieu menulis. Nah, apa yang menginspirasi saya untuk itu? Satu, hadis Rasulullah bahwa sedekah yang paling banyak pahalanya itu ke keluarga toh. Ke istri loh, ke anak loh, ke orang tua, dan itu tidak dapat pengakuan orang. Beda dengan nyumbang di masjid 1 juta, namanya tertulis. PAB Etrisia menyumbang 2 juta via transfer tanggal segini. Tapi berbagi sedekah kepada adik, kepada bibi, kepada ibu sendiri, kepada itu nggak ada pengumumannya, Mbak PAB. Nggak ada pengakuannya itu. Makanya pahalanya besar sekali. Jadi apresiasi orang. Jadi apresiasi orang. Untuk reward itu saya anak saya cowok 1 itu mungkin di perumahan saya yang paling banyak punya mainannya, Mbak Baby. Karena apapun prestasi dia saya selalu kasih reward. Tak belikan mainan. Tak belikan mainan. Kalau bisa ini tak belikan mainan. Nilai 90 bayar 50.000 satu. 9 A, nilai A itu 50.000 satu. Cabut gigi 50.000 anak saya. Ya, dan saya ingin memberi gambaran ke anak saya bahwa ya jangan memberi kesan miskin gitu loh. Jadi dia juga harus punya gambaran hidup itu yang optimis seperti bapaknya. Bukan kaya ya, bukan kaya harta tapi kaya gampangan gitu. Nah, gampangan itu. Saya selalu reward. Kalau tidak nurut, punishment-nya luar biasa saya. Disita HP 2 hari. Itu kejam. Laptop sita. Laptop untuk nulis malah ngopi dari temennya anime-anime itu. Aduh. Anime itu Jepang apa Korea itu? Penuh. Saya sita, saya hapusin semua. Ya ada rewardnya juga. Nah, itu ya. Jadi saya sudah nemu bakat anak saya masing-masing, Mbak Bebe, dengan reward punishment itu. Anak saya yang pertama yang perempuan sekarang ke-6 SD itu sudah terbit buku sendiri itu 1. Bareng-bareng dengan orang se-Indonesia penulis, bahkan ada guru SD temannya. Fiksi udah berapa buku? 5 buku apa berapa? Setiap terbit buku reward. Apapun reward. Mungkin pengalaman saya juga dulu ya, bukan menceritakan ayah saya. Ceritakan betapa ayah saya dulu sulit sekali memberi penghargaan kepada saya. Padahal saya ranking terus dulu. Pengen apa itu, tapi bagus sekali memang. Ayah saya tuh, kaya sekali uang bengkel toh, montir. Kaya uang, saya lihat uang itu berkardus-kardus biasa. Tapi nggak nyah-nyah sama anaknya tuh. Saya jualan es lilin, jualan tahu untuk bisa dapat uang. Mungkin itu pendidikan ya, pendidikan dulu ya, yang bisa membuat saya seperti itu ya, seperti ini ya mungkin ya pasti pendidikan beliau ya, malah menceritakan ayah sendiri almarhum lah. Ya gitu. Batasannya seperti apa? Ada batasannya kok, Mbak, dengan sendirinya dengan perkembangan anak itu. Misalnya anak saya yang SD itu sudah nggak mau lagi diberi hadiah mainan apa, tapi mintanya buku, upgrade laptop. Udah tahu ulang tahun Desember ini aku mau laptop baru, ya insya Allah. Kalau kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya nanti ada perkembangannya sendiri itu. Kalau yang kelas SD ini masih mainan. Itu ya, Mbak Baby. Ya tentu untuk masalah-masalah untuk parenting ya, karena Anda sudah memasuki masa persiapan menjadi seorang ibu. Untuk parenting ada sesuatu yang harus take it or leave it, harus dikerjakan, nggak boleh diskusi. Apa? Sholat, puasa, latihan, nggak boleh tuh diskusi sama anak, aku belum siap, nggak boleh. Itu take it or leave it. Masalah-masalah lain, pilihan baju, pilihan jilbab, itu sesuatu yang bisa diskusikan. Itu ya, ada yang muhkam kalau dalam Al-Quran, ada yang mutasyabih, ada yang qat'i, ada yang boleh didiskusikan.
Itu Piabi, masih ada pertanyaan sebelum Rosi? Sudah Pak, cukup. Oke, semoga bisa menjawab. Sekarang yang angkat tangan Rosi, silakan Rosi. Yang lain boleh bertanya. Ya Pak, mengenai berarti untuk orientasi intrinsik dan ekstrinsik ini bisa disadari dan tidak disadari. Tapi kalau misalkan yang orientasi ekstrinsik ini kan berarti secara otomatis itu bisa disadari ya Pak? Maksudnya secara nggak langsung itu pasti disadari. Sedangkan yang intrinsik itu dia bisa disadari dan tidak disadari seperti itu ya Pak? Ya, bisa disadari, bisa tidak disadari, betul ya Rosi ya. Karena itu kita kalau di teori Johar Widow itu kan ada kita perlu teman toh teman-teman untuk memberi kesadaran kepada kita. Ada misalnya karakter yang kita tahu, kita tidak tahu orang lain tahu kan Rosi? Mungkin itu ekstrinsik itu. Saya tidak sadar bahwa I know, I don't know, but others know. Itu loh Rosi. Makanya itu perlu teman. Gimana bahasa itunya itu pepatahnya itu mir'ah gitu. Teman itu adalah cermin bagi kita. Itu teman yang baik ya, teman yang baik, yang mengingatkan kita. Teman kita itu yang membuat kita menangis, bukan yang membuat kita tertawa kan? Yang bisa menegur kita, bisa main itu. Oke. Ya yang tahu tentu diri kita sendiri ya Mbak Rosi ya. Kapan kita intrinsik, kapan kita ekstrinsik. Ya, salah satu bentuk penyadaran itu satu kita muhasabah, itu internal, eksternal dari teman. Jadi kalau ada teman menegur kita itu jangan marah loh Mbak Mas. Dia mau memperhatikan kita tanpa kita bayar loh, tanpa minta honor loh. Hersi, aku sudah memperhatikan kamu 2 hari, kelebihanmu ini, kelemahanmu ini, bayarannya 1 juta, mau nggak? Teman kita memberi masukan sudah dengan gratis, tentu kita harus berterima kasih. Tapi memang sisi buruk kita kadang diberi masukan orang itu bukan berterima kasih ya, malah marah ya. Alah kowe ngurus kuy aku kowe koyo ngono, malah ngono. Nah, itu ya Rosi. Ada pertanyaan lain sih? Di kolom chat ada Pak. Udah cukup Pak. Cukup. Oke, di chat siapa ya? Ini kayak jadi konsultasi ya. Ini yang raise hand, Dwiya. Apa Dwiya? Saya mau nanya Pak, tadi kan terkait sedekah yang ditanya sama teman saya sebelumnya itu kan, zaman sekarang itu kan terutama di influencer-influencer yang punya nama gede itu kan kayak sedekah terus ditampilin di media sosialnya. Posting. Sebenarnya mungkin niatnya untuk mengajak teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya itu dalam orientasi beragama, itu berarti masuknya ke ekstrinsik apa gimana ya Pak? Kalau niatnya, tentu informasi itu bisa didapat kalau mungkin ada ilustrasi ya, ilustrasi postingannya itu atau melalui wawancara. Kalau niatnya untuk ngajak yang lain, intrinsik toh Mbak Dwi ya. Tapi kalau niatnya untuk pamer, supaya dapat like banyak, itu ekstrinsik toh, itu ekstrinsik. Kan bisa kita lihat ya dari postingannya itu, misalnya ada kata-kata ayo kita sama-sama sedikit tapi bersama-sama. Nah, misalnya begitu, itu berarti intrinsik kan. Nah, tapi kalau niatnya pamer, misalnya sewaktu Andre Taulani dikritik Ade Armando ya, Ade Taulani kan sering pamer showroom mobil-mobil mahalnya itu. Nah, dia posting tentang sedekah juga dia. Tapi kan momennya setelah kritik Ade Armando di Deddy Corbuzier itu. Ya orang hanya mengait-ngaitkan saja bahwa Andre Taulani lagi pamer sedekah. Tapi kan kita tidak tahu orientasi sebenarnya yang bersangkutan kan.
Karena dia kita harus tanya kan. Nah, yang pasti batasannya kalau orientasinya, motif beragamanya melakukan sesuatu hal yang bersifat keagamaan itu untuk urusan-urusan kepentingan pribadinya, ekonomi, politik kekuasaan, pamer, prestis, status sosial, yaitu orientasi beragama, orientasi bersedekah ekstrinsik. Tapi kalau orientasinya lillahi ta'ala, membantu orang, mengajak orang dengan postingan itu bersama-sama, meringankan orang bersama-sama, itu orientasinya intrinsik. Intrinsik ya. Itu ya, Mbak. Tentu yang lebih tahu harus kita lakukan wawancara kan. Kalau itu penelitian ya, kalau itu riset. Ada yang lain? Dwi ya? Pertanyaan lain? Terus saya mau nanya Pak, gimana sih caranya agar kita tuh ketika beribadah, orientasi kita tuh atas dasar, emang benar-benar atas dasar agama gitu Pak. Ketika utamanya ketika beribadah. Ini pikirnya pikir ibadah, ini pertanyaan pikir ibadah. Kalau dalam ya tidak dari ilmu manapun ya. Yang pertama kan pengkondisian. Wudhu itu pengkondisian teman-teman. Pengkondisian kita untuk khusyuk kan. Jadi hindari sholat buru-buru, khusyuk, harus khusyuk. Dimulai dari wudhu. Wudhu itu pengkondisian kita masuk ke sholat, ke ngaji. Dan yang kedua, kalau dari kacamata fikih, itu gimana biar khusyuk? Bukan dari fikih dulu, nanti fikih terakhir. Kalau dari hal-hal praktis, biar khusyuk, biar intrinsik, Debia dan kawan-kawan, harus paham apa yang dibaca. Paham nggak yang dibaca sholat selama? Allahu Akbar lah. Allahu Akbar itu baca apa Debia? Allahumma ba'id baini apa Allahumma apa? Yang satunya? Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Kalau paham itu Debia secara praktis teman-teman khusyuk itu sholat. Kalau saya kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saya paham. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku dari seperti Engkau jauhkan langit dan bumi. Allahumma ba'id baini wa baina. Jadi doa itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya pakaian dari najis. Maka harus paham ya teman-teman semua apa yang dibaca itu. Ruku, Al-Fatihah itu harus paham itu artinya. Itu baru khusyuk. Makanya harus pelan. Oke. Maka saya sekarang orientasinya juga berubah loh Mbak Dubia. Saya kan ketua takmir. Kemudian selesai periode karena mau S3, serahkan ke kampung. Saya sekarang lebih nikmat menjadi makmum daripada imam. Karena imam itu menanggung jamaah. Kalau salah saya berdosa. Tapi selalu dorong-dorong jadi imam terus. Lebih selalu saya ya lebih menikmati bacaan, gerakan, pemaknaan. Lebih khusyuk lah jadi makmum daripada jadi imam. Tapi kalau di kampung ya, ayo Ustadz maju Ustadz Roni. Aduh. Makanya sekarang saya berangkat agak telat. Pas mau komat berangkat. Jadi qobliyahnya malah hilang kan? Karena itu. Nah yang ketiga, kalau secara hadis ya Mbak Dwi dan teman-teman, gimana khusyuk itu? Ya antak Buddha loh ka'annaka taroh kan? Fa'ilam takun taroh fa'innahu ya. Jadi sholatlah seakan-akan Allah itu melihat kita. Kalau kita tidak melihatnya, pastikan yakin bahwa Allah melihat kita. Itu akan khusyuk. Tapi gimana menanamkan itu kan? Saya kira yang paling praktis itu tadi pengkondisian, memahami yang dibaca, kemudian apa gerakan yang tumak ninah, yang pelan-pelan, jangan yang balap. Kata adik saya dulu waktu dia masih SD,
AA kok sholatnya pelan. Lihat Neng, udah lancar sholatnya. Kenceng. Nah, itu dia. Jadi sudah jam 11.20 ya. Jadi gitu ya, Mbak Dewi ya, supaya ya kita belajar ya. Semuanya lagi belajar. Kalau siapa yang sudah khusyuk sebenarnya sholat kita? Masih level khusyuk kita kan masih biasa ya, Mbak Dia. Saya nggak mengklaim khusyuk, nggak. Semua masih berusaha khusyuk kan. Oke, kalau ngimami teman-teman, pas ngimami loh Dewi ya, saya masih siratal ladzina an'amta alaihim. Ada itu satu anak yang gemuk itu selalu belum selesai sudah amin. Aduh, saya sebagai imam, aduh iki bocah piye tuh aku urung itu ngimami loh saya. Waduh. Namanya Rahma. Ngimami itu si bocah piye aku urung rampung ya konsentrasi. Itu lagi ngimami loh Mas Bayu. Mbak. Jadi khusyuk itu ya kita berusaha dari dalam dan juga harus mengatasi hal-hal yang eksternal ya. Tentu teman-teman yang bergelut di bidang psikologi ya lebih paham dari saya ya. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi. Gimana Mbak Dewi ya? Ada lagi? Sudah Pak, terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Terakhir ini karena kita tidak ada resume, maka ada ini. Ada post lecture review. Mohon ini individu sebisanya dikerjakan apa yang teman-teman pahami tadi. Dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan maksimal besok Rabu jam 21 di WAG. Yang pertama, silakan di screenshot. Yang pertama, uraikan ulang pengertian orang beragama intrinsik dan beragama ekstrinsik. Kemudian kelihatan Mas Wahyu? Kelihatan Pak. Uraikan perbedaan beragama intrinsik dengan ekstrinsik dan beri contoh masing-masing dari Anda. Dalam matriks kombinasi keagamaan, intrinsik dan ekstrinsik diperoleh 4 orientasi keagamaan, intrinsik murni, proagama non-diskriminatif, ekstrinsik murni, dan anti agama non-diskriminatif. Uraikan dan beri contoh keempat orientasi beragama itu. Oke? Itu dia, saya tunggu besok. Clear nggih? Tunggu besok di mau di screenshot? Udah di screenshot? Di WAG kita. Nanti saya kirim juga ya. Nah, saya kira itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan lain minggu depan masih materi ini. Hubungan antara orientasi beragama dengan sikap dan perilaku keagamaan. Karena orientasinya intrinsik, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Kalau orientasinya intrinsik, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana dalam riset yang sudah dilakukan. Teman-teman semua, mohon izin saya screenshot sebentar untuk presensi ya. Sheet pertama ini. Oke, sebentar, ini psikologi yang jam 9.40 ya. Oke, saya mohon tunggu sheet yang kedua ini. Oke, sip. Baik, teman-teman semua, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan langsung via WA, di WAG boleh ya, supaya satu pertanyaan menjadi milik kita bersama, dan penjelasannya juga untuk kita bersama. Saya mohon maaf kalau pada pertemuan ini jadi setengah pengajian, karena teman-teman bertanya persoalan-persoalan sholat, ibadah, dan lain-lain, dan itu memang relevan dengan teori orientasi beragama yang intrinsik maupun yang intrinsik, kombinasi dari keduanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.